Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai bahasa Indonesia sebagai bukti cinta terhadap negara Indonesia. Dewasa ini, bahasa Indonesia mulai ditinggalkan. Maraknya bahasa gaul atau bahasa modern yang kini menyebar di kalangan pemuda-pemudi Indonesia yang tampaknya telah menggeser kedudukan bahasa Indonesia di mata mereka. Kini mereka tidak lagi bersemangat untuk mempelajari bahasa nasional. Seperti halnya semangat pemuda sebelum kemerdekaan. Dahulu, pemuda dan pemudi Indonesia begitu kerasnya berjuang mempersatukan Indonesia hingga pada akhirnya tercetuslah sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Pemuda. Isi sumpah tersebut diantaranya adalah seluruh pemuda Indonesia bersumpah untuk menjunjung suatu bahasa yang akan mempersatukan bangsa Indonesia. Bahasa yang akan menjadi bahasa seluruh warga Indonesia, bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman bahasa daerah. Kewajiban orang Indonesia adalah menggunakan bahasa resmi sebagai bahasa persatuan untuk menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Dengan demikian, mempraktikkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan hal yang mesti diusahakan bagi orang Indonesia. Memang berat rasanya ketika kita sedang berkumpul bersama teman dalam keadaan santai lalu menggunakan bahasa yang baku. Kejadian tersebut seminimal mungkin bisa diredam dengan menggunakan bahasa yang baik. Alangkah lebih berkualitas lagi diri seseorang dengan menggunakan bahasa yang baku dan bisa melepaskan belenggu keadaan sekitar. Namun jalan tengah yang pas adalah sikap bahasa sangat dibutuhkan dalam keadaan apapun supaya individu peka dengan keadaan sekitar. Sikap bahasa melahirkan kepekaan bagi orang supaya bisa memandang objek dan subjek komunikasinya. Kepekaan dengan situasi dan kondisi apapun bisa melahirkan orang tersebut profesional dalam berbahasa. Sikap bahasa diartikan antara akal dan emosi saling melengkapi dalam berbahasa. Sikap bahasa terisi dari ilmu pengetahuan. Mungkin agak berat hidup dengan keadaan komunal seperti ini. Dengan adanya sikap bahasa diharapkan orang bisa peka dengan keadaan sekitar, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan satu hal yang simpel seperti literasi. Literasi bahasa Indonesia bisa dikembangkan dengan media pembelajaran, antara lain audio, visual, dan audiovisual. Adapun globalisasi saat ini telah menciptakan teknologi canggih seperti telepon genggam yang bisa mengakses untuk mensosialisasikan gerakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia bukan untuk mempertegas perbedaan, tapi memperjuangkan persamaan. Berbeda itu pasti, tapi bersama itu pilihan. Karena bahasa Indonesia sejatinya bahasa yang menyatukan bangsa Indonesia, bukan bahasa asing yang dipakai kaum yang gagal dalam memperjuangkan mimpi-mimpi mereka. Bangga berbahasa Indonesia, itu berarti kaum milenial ikut memperkuat jati diri bangsa. Berbahasa Indonesia berarti memperkokoh jiwa nasionalisme dan patriotisme terhadap Indonesia. Bahasa Indonesia pun menjadi simbol dan ciri terkuat NKRI yang tersebar di 34 provinsi di Nusantara. Karena bahasa Indonesia harus diakui adalah alat komunikasi utama antar individu, antar kelompok, dan antar masyarakat dalam berbagai konteks kehidupan. Cinta bahasa Indonesia bukan berarti mentidakbolehkan bahasa asing. Cinta bahasa Indonesia berarti ada kemauan untuk mengenal, memahami, menghormati, dan menggunakan bahasa Indonesia kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu, mari kita lestarikan bahasa Indonesia dan gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.